Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel yang serba simple ini. Tapi sebelum itu saya mau tunjuk dulu ini kereta tempat saya selalu bikin live. Kamu tengoklah. Ada kertas kah? Ada bahan ajaib kah yang bikin idea bercambah? Sebab baru-baru ini ada orang persoalkan mana saya dapat fakta-fakta, mana saya dapat panduan kata-kata untuk live. Dia bilang ini orang mesti macam si Zulfazli juga ini. Tengok teks. Nah, jadi kawan-kawan nampak sendiri tidak ada seksi tapuk. Oke, bukalah. Sebenarnya banyak lagi isu-isu yang saya mau kupas. Sampai isu nasional. Misalnya tadi sebetulnya saya mau bikin video pasal KUNHCR, warga Myanmar yang kerja di Semenanjung, yang lebih power berbanding dengan KMM3, tapi tidak dibahas orang. Itu yang saya mau tapi banyak kawan-kawan yang message saya, yang inbox saya secara langsung mengatakan diorang masih tidak puas hati pasal isu saudara kita si Zulfazli. Saya kasih hidup ekon dulu. Jadi saya terpaksalah memenuhi sedikit permintaan kawan-kawan yang saya hormati, yang saya sayangi, yang menghargai saya, jadi saya hargai balik. Jadi banyak orang yang mendesak supaya kita bawa dia face to face. Itu agak sulit kita lakukan karena mentaliti Zulfazli sekarang di kepala dia ingat dia besar, kita kecil, dia tak mau layan, biasalah. Dan ada orang yang lebih drastik yang maukan kita lapor Zulfazli kepada pihak tertentu. Tapi untuk yang hal itu saya rasa itu satu buang masa. Sebab sebelum ini pun dia sudah pernah 2 kali kena tangkap polis tapi dibebaskan. Jadi kita tahu sendirilah apa sebenarnya yang terjadi apa sebenarnya backupnya. Dan satu-satunya usaha yang kita boleh buat adalah mendesak rakyat Filipina, menunjukkan, menyebarkan video ini kepada rakyat Filipina supaya diorang sendiri yang bikin inisiatif melapor ke kedutaan diorang. Kalau kita yang lapor ke kedutaan diorang, boleh jadi kita dianggap boleh dianggap hanya sebagai satu polemik politik. Jadi mungkin kita tidak dilayan. Bukan bermakna kita tiada power sama sekali, ada, tapi kita macam untuk peringkat ini kita slow dulu. Okeylah, jadi ini kita tujukan langsung pada saudara kita Zulfazli. Saya ada pendekatan lain. Kalau boleh kita rayu dia. Saya percaya Zulfazli seorang anak suluk, anak tausug, yang masih mempunyai hati nurani seperti seorang suluk, yaitu mengakui kesalahannya. Orang suluk dia gentleman. Dia gentleman, tuan-tuan dan puan-puan. Setiap kali dia salah, dia berani mengaku kesalahan dia. Dia berani meminta maaf, dia berani berpatah balik ke jalan yang benar. Jadi ini yang kita harapkan. Pertama, kita ramai-ramai doakan dia supaya Allah Ta'ala membuka hati dia. Cara orang berkempen, cara orang memfitnah itu hal diorang. Cara kita tenang, tidak menggunakan kata-kata kesat macam diorang, tidak menggunakan kata-kata yang nampak macam berani, tidak apa ya. Okey, itu satu kita doakan. Kedua, kalau bolehlah, kalau ini video sampai ke telinga dia, kita rayu dia insaf lah. Ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya ada soalan lepas ni, ada 2 soalan saya mau tanya dia. Ingatlah, dalam dunia ini hidup kita bukan lama, ya. Di alam kubur nanti insya-Allah kita akan ditanya bermacam-macam soalan. Kita ditanya siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, apa agama kita, apa kitab kita. Salah satu pertanyaannya adalah siapa saudaramu? Saudara Zulfazli, bayangkan bagaimana saudara boleh menjawab pertanyaan yang sebegini fatal di alam kubur nanti kalau saudara Zulfazli terus-menerus mengamalkan cara hidup yang begini, memfitnah bangsa sendiri tanpa asas. Okey. Jadi saya tadi bilang ada 2 pertanyaan saya mau tanya dia. Pertanyaan saya yang pertama adalah, baru-baru ini ada 2 atau 3 video Zulfazli yang menyumpah Datuk Syafi'i dengan kata-kata yang sangat-sangat tidak wajar. Saya mau tanya soalan, apa salah Datuk Syafi'i sama kau Zulfazli? Itu saja. Jawab, apa salah Datuk Syafi'i? Berikanlah satu saja, tidak payah banyak, tidak payah 10, 20 mungkin susah, satu saja. Apa salah Datuk Syafi'i sama kau? Apa yang Datuk Syafi'i sudah terbuat, tersilap sebagai pemimpin yang kau rasa macam tidak betul, yang buat kau sampai begitu marah sama dia? Apa dia? Saya rasa saya ada jawapan dia, ya. Tapi mana tahu kalau ada jawapan lain lagi bagus. Tapi jawapan saya begini, sebenarnya dia tidak salah sama kau. Jadi kalau dia tidak salah, kenapa kau buat begitu? Jawapannya adalah karena ada orang yang mengarahkan kau untuk berbuat begitu. Betul atau tidak? Jangan bohong. Itu pertama. Kedua, soalan yang hampir sama. Kau terlahir dari perut seorang ibu berbangsa suluk, Zulfazli. Apa salah bangsamu sendiri sama kau?
Apa salah bangsa Bajau, tetangga kau sama kau? Apa? Berikan satu. Apa yang bangsa ini, kedua suku ini sudah buat sama kau sampai begitu bencinya kau sama diorang? Kau tuduh diorang PTA, parti pendatangan asing tanpa izin. Kau tahu atau tidak Zulfazli, dalam dunia ini carilah di mana-mana peta atau ensiklopedia, Wikipedia, apapedia semua, bangsa Suluk itu satu. Bangsa yang monotonus, yang satu, yang tidak ada pecahan-pecahan dia. Saya tidak pernah ada jumpa lagi dia cakap dia Suluk Jepun, Suluk Mongolia, Suluk Korea, Suluk Perancis, tidak ada. Ya, tidak ada, kecuali dia kawin orang sana, anak dia lahir mungkin, kan? Tidak ada. Bangsa Suluk tetap satu. Sama ada dia warga negara Malaysia, Indonesia ada sedikit, ataupun Filipina. Tapi dari segi rupa bangsa tetap satu, yaitu bangsa Tausug. Jadi apa salah bangsa kau sendiri sama kau? Itu saya punya pertanyaan, dua pertanyaan tadi. Apa salah Datuk Syafiee dan apa salah bangsa ini sama kau? Beri jawaban. Kalau ada, beri jawaban supaya kami tahu. Kan? Nanti kalau kau tidak bagi jawaban, jadi kita pun bertanya-tanya kenapa jadi marah betul. Tidak alasan dia marah, dia sinting gila kah atau apa, kan? Jadi supaya orang tidak tuduh kau itu sudah miring, jawab dua pertanyaan tadi, ya. Sebab kau tidak boleh membodoh-bodohkan diri kau dan orang lain sendiri. Kalau kau tidak menjawab pertanyaan itu, bermaksud kau memperbodoh-bodohkan diri kau sendiri, Zulfazli. Mau kau hidup dalam kehinaan? Sehina-hina manusia di alam akhirat nanti adalah orang yang tidak dipandang wajahnya oleh Rasulullah dan Allah Ta'ala. Dan orang itu adalah orang yang memfitnah, memakan daging saudaranya sendiri. Mau seperti itu? Berhentilah. Berapa nilai duit yang kau dapat daripada subscriber ataupun daripada orang yang backup kau? Tidak akan boleh membail out kau punya siksa dalam kubur. Ya, itu satu. Itu salah satu bahagian lah orang bilang. Saya masih ingat kata-kata Abraham Lincoln. You can fool everyone at one time. You can fool one man, a person, at all time. But you cannot fool everyone at all time. Kau boleh kasih bodoh satu orang dalam semua masa kehidupan dia. Kau boleh kasih bodoh semua orang dalam satu masa, tapi kau tidak boleh kasih bodoh semua orang dalam semua masa. Ingatlah Zulfazli, daripada kau buat begini dengan talent yang kau ada, dengan bakat yang kau ada, kelebihan yang kau ada, alangkah baiknya kalau kau gunakan untuk membela bangsa kau. Kita semua boleh bekerja sama. No one of us as wise as all of us. Tahu maksud dia apa? Tidak ada daripada kita ni yang lebih bijak daripada gabungan kita itu semua. 3 otak, 1 otak A, B, C. Tapi kalau bergabung, dia dapat 3 A, B, C. Kan lebih bagus begitu, kan? Jadi saudaraku Zulfazli, renung-renungkanlah. Ini bukan kata-kata saya sendiri, ini kata-kata ramai orang. Pepatah Yahudi ada mengatakan, kalau ada satu orang datang jumpa kau, dia kata kau keldai, kau boleh abaikan, tidak jadi masalah. Kalau orang kedua datang jumpa kau, dia pun kata kau keldai, bagus kau tengok kaki kau. Mungkin dia salah, mungkin kau salah. Kalau orang ketiga datang bagi tahu kau keldai, bagus pergi cari kedai ladam kuda, bikin ladam, kau memang keldai. Itulah orang bilang ya. Jadi saya tidak mau berpanjang cakap. Mudah-mudahan pertama kau insaf, kedua jawab 2 pertanyaan tadi. Soalan dia simple saja. Budak saja satu pun boleh jawab. 2 saja. Kenapa kau sampai hati menyalahkan Datuk Syafiee? Apa salah dia sama kau? Kalau ada, kalau tiada bermaksud kau disuruh orang ini. Begitu juga apa salah bangsa kau sama kau sampai kau kutuk bangsa kau sendiri? Sehina-hina manusia adalah orang yang membenci bangsanya sendiri. Ya. Pernah tengok filem Si Tanggang enggak? Dia tidak mengaku mama dia. Apa jadi sama dia? Dia jadi batu. Okey. Jadi ngelak kalau jadi batu. Kalau jadi si abun apa juga ada value. Okeylah, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ini, sebar-sebarkan, share-sharekan, subscribe channel ini supaya cepat kita boleh berjumpa dengan taiko kita si Zulfazli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.